'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses kan itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit. Yaitu firman Tuhan tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan? Dan dia bilang sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari. 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi? Keguguran. Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tuh know
about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku, karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. 25 Agustus 2020, Saudari Raselia Halim. 26 Agustus 2020, Bapak Alvarez Zevanya Moninka. 27 Agustus 2020, Ibu Esther Esti Kirana Wulan. 27 Agustus 2020, Ibu Yeni Wati Chan. 27 Agustus 2020, Saudari Betaria Agustini Larosa. Hadiahnya, baca firman Tuhan di Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. GBI Rock Balikpapan juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. 28 Agustus 2020, Bapak Ricky Devinando dan Ibu Leli Margareta. Hadiahnya, baca firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tuhan Yesus memberkati. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang.
memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Uang bisa menjadi media penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kami juga menyediakan mesin EDC untuk persembahan syukur. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih di ibadah online kita pada pagi hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan kita semua. Terapkan terus dengan disiplin protokol kesehatan. Pakai masker kemanapun saudara pergi. Jangan lupa cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Dan jaga jarak. Social distancing. Jangan dulu bersentuhan dengan orang lain. Kalau mau salam-salaman, pakai salam corona dulu ya. Salam, shalom. Jangan bersalaman atau cepika-cepiki dulu ya. Supaya kita terhindar dari COVID-19. Oke Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah online kita pagi hari ini. Milikilah sikap hati yang respect pada Tuhan, pada Sang Raja. Karena kita sedang beribadah, bukan nonton ibadah. Oleh sebab itu, mari kita duduk di tempat yang nyaman bersama-sama keluarga. Kita akan menikmati ibadah kita
ikutin semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ingat, setiap kali kita ibadah selalu disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, persiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur di rumah masing-masing. Oke, selamat beribadah, nikmati ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Raja hidup dalamku, ditinggikan selamanya. Seluruh dunia akan mendengar namamu yang mulia. Ku muliakan namamu dengan segalanya. Ku menyembah bukan dengan kuat gagahku, namun oleh Roh-Mu ku hidup. Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kerajaanmu datanglah. Kau Raja hidup dalamku, ditinggikan selamanya. Seluruh dunia akan mendengar namamu yang mulia. Ku muliakan namamu dengan segalanya. Ku menyembah bukan dengan kuat gagahku, namun oleh Roh-Mu ku hidup. Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kerajaanmu datanglah. Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kehendakmu jadilah. Haleluya, ku sembah, ku agungkan. Haleluya,
Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kerajaanmu datanglah, oh Raja segala raja, nama di atas segala nama, di dalam namamu Yesus, biar kehendakmu jadilah. Haleluya, haleluya, ku sembah, ku agungkan. Haleluya, kau raja, kau rajaku. Haleluya, ku sembah, ku agungkan. Haleluya, kau raja, kau rajaku. Oh, kau Tuhan dan kau Raja, berkuasa atas hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kemuliaan hanya kepadamu, kejayaan, kemuliaan, hormat hanya bagimu, ya Yesus, ku sembah Kau, Yesus, kemuliaan, pujian, hormat hanya kepadamu. Kau saja Tuhan yang layak, Kau saja Tuhan yang suci. Yesus, janji-Mu Tuhan tak pernah terlambat bagi setiap kami, selalu setiap waktu Kau menepatinya bagi hidup kami Tuhan Yesus, dan pertolongan-Mu Tuhan tak pernah dan takkan pernah terlambat bagi yang berharap kepadamu. Oh Tuhan Yesus, Yesus, dimuliakan nama-Mu.
worship you, oh God, I worship you. Be glorified and make me fine, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and make me fine, oh God, I worship you, oh God, I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and make me fine, oh God, I worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. lacking nothing. Bagaimana kalau kita menghadapi satu masalah, kita memberi nama pada masalah itu sehingga musibah bisa berubah jadi muhibah, kesempitan bisa jadi kesempatan, dan change bisa jadi chance. Perseverance, keteguhan, ketabahan, kekuatan dalam penantian, dan itu semua yang membuat seseorang matang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, lacking nothing. Sekarang ini apa yang kita alami, saya tidak beri nama corona pandemi, saya beri nama
bernama Corona Academy. Tuhan sedang mengajar pada kita back to the basic. Kita mesti belajar dari seorang hamba Tuhan. Dan contoh di sini adalah Ayub. Dan profesi yang kita perlu pelajari adalah seorang petani. Jadi saudaraku, mari kita lihat Tuhan hendak memperlengkapi kita dengan apa. Firman Tuhan harus difahami secara agraris. Petani tidak bisa bekerja secara industri, menentukan sendiri. Tapi agri industri harus bekerja sama dengan alam. Kapan mesti ditanam, kapan mesti dipelihara, kapan mesti dituai. What is lacking in Job dalam Ayub itu? Kekurangannya adalah dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku telah melihat yang maha tinggi. Pertama, Tuhan mau kita memiliki righteousness. Righteousness di kayu sini itu adalah moral power. Kedua, kita diberitahu untuk menantikan Tuhan untuk menerima apa? Spiritual power. Dinamis. Lalu kesabaran, keteguhan, kekuatan, ketabahan. Ini akan Tuhan berikan. Karena itu yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Nantikanlah Tuhan. Dia akan datang sebagai hakim. Dan angkat kepalamu. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, merdeka. Ya, izinkan saya sekarang untuk menggunakan baju kaos sekaligus karena sedang merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75. Angka spesial buat Indonesia. Dan kita bersyukur sama-sama bahwa Indonesia di usia yang spesial ini ada di dalam musim yang spesial. Yuk kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu sama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya anugerah-Mu hebat buat kami untuk Indonesia secara khusus di usia yang baru bangsa ini. Kami percaya bangsa ini akan semakin kuat, tambah kuat lewati pandemi ini. Demikian juga untuk semua kami umat percaya semakin kuat di dalam memperluas kerajaan-Mu, pengaruh kerajaan sorga bagi Indonesia yang kami cintai ini. Sekarang Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu, bicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, karena kami membutuhkan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Karena itu kami berdoa supaya kami sekarang mendengarkan pesan dari Tuhan. Bicara Tuhan, kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Yes, kita atau saya maksudnya sekarang ada di tempat yang spesial di Kilo 21, Rock Kilo 21. Tempat yang bagus dan suasananya berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini saya mendapat kesempatan untuk bisa khotbah on-site, ibadah offline di gereja kita, Satelit Rock 21, dan dibikinnya 2 kali karena menerapkan protokoler ya. Jadi dibikin, bahkan saya lihat kursi-kursi disetel sangat jauh ya, sangat lega untuk ibadah offline, on-site. Judul dari pelajaran kita sekarang adalah Akademi Pandemi. Bahwa keadaan pandemi hari-hari ini sebenarnya adalah sebuah sekolah. Sebuah akademi yang baik buat kita untuk semakin serupa Kristus. Dan karena itu kita bisa efektif untuk memperluas kerajaan sorga dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Baiklah, kita akan segera baca ayatnya dari Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau Anda mengikuti pelajaran minggu lalu oleh Bapak Rohani kita, Pak Roni dan Ibu Nancy, maka ayat ini Pak Roni tunjukkan bahwa ada ayat spesial di mana di dalam satu ayat ada kata Kau hajar dan Kau ajari, ya. Dihajar dan diajari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
hubungannya dengan akademi pandemi, kita sebenarnya setuju bahwa situasi ini mengajar kita banyak hal. Ya, walaupun situasi hari ini seperti kita dihajar. Karena biasanya kondisi diajari terkadang rasanya seperti dihajar, ya. Ketika seseorang sedang diajari sesuatu, ada masa di mana orang yang diajari merasa dia dihajar. Ya. Sekali lagi ya, orang yang diajari merasa dihajar karena diajari. Sebuah kata yang baik, sebuah ayat yang baik untuk kita melihat situasi pandemi ini dalam perspektif yang benar. Benar itu maksudnya perspektif firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, seperti yang kita baca barusan, bahwa berbahagialah orang yang dihajar oleh Tuhan dan yang juga diajar oleh Tuhan. Artinya, pandemi yang situasinya seperti kita mengalami dihajar karena begitu berat situasi pandemi ini, pada dasarnya adalah juga sebagai sebuah kesempatan kita diajar. Seperti sebuah akademi, seperti sebuah pendidikan, sebuah sekolah di mana kita belajar, diajar dalam situasi dihajar, saudara kasih Tuhan, yaitu pandemi. Pandemi menjadi seperti yang saya sebut akademi atau kuliah kerja nyata dalam proses keserupaan Kristus, di mana masa pandemi ini menjadi pemicu bagi karakter, sikap, dan sifat-sifat Kristus keluar dari dalam kehidupan kita. Jadi, pandemi menjadi trigger, pemicu, karakter, sikap, attitude, sifat-sifat Kristus itu keluar dari kehidupan kita. Ini menjadi kuliah kerja nyata, menjadi akademi kerja nyata bagi kita sama-sama. Bahwa pandemi haruslah kita pandang sebagai sebuah akademi, sebuah pendidikan di mana kita belajar akan keserupaan Kristus, sifat-sifat Kristus, karakter Kristus, sikap Kristus lewat kehidupan kita. Saya percaya ini menjadi perspektif yang menarik buat kita untuk memiliki paradigma atau cara pandang yang unggul memandang pandemi ini. Apa itu? Bahwa pandemi ini kita pandang sebagai akademi, sebagai sekolah, sebagai pendidikan bagi kita. Nah, ngomong-ngomong soal akademi, orang yang mengikuti akademi selalu hasilnya dua. Ada yang lulus akademi, betul kan? Tapi ada juga yang nggak lulus akademi. Itu orang yang ikut sekolah, ikut pendidikan, ada yang lulus, ada juga yang nggak lulus. Akademi, namanya pendidikan. Artinya apa? Kalau kita memandang pandemi ini sebagai sebuah akademi, kita harus memastikan kita lulus di akademi ini. Amin, Bapak Ibu. Lulus di akademi ini. Jangan sampai sudah mengikuti akademi pandemi, tapi nggak lulus. Saya khawatir dari fenomena, dari gejala, dari konseling-konseling, dari beberapa saya sebut kasus-kasus yang kasus pengembalaan yang saya hadapi di masa pandemi ini. Kok ada orang-orang yang kayaknya nggak belajar gitu ya. Jadi saya khawatir nggak lulus gitu, saudara. Dari situasi kenyataan, saya nggak bisa ngomong di sini apa yang sedang saya lakukan dalam penggembalaan kepada beberapa orang di masa pandemi ini. Saya mengalami banyak konseling, beberapa pelayanan, dan memprihatinkan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oke. Misalnya seperti Anda tahu, di masa pandemi kasus perceraian meningkat loh.
Dan jangan pikir orang yang memilih untuk bercerai itu di luar Tuhan. Loh, yang anak Tuhan juga enggak dikit. Gitulah. Jadi apa kita bilang ini lulus? Sudah dikasih Tuhan. Kita memang enggak bisa menghakimi orang. Namun kok justru dalam akademi pandemi, kok justru bukannya terkonsolidasi, malah terpecah keluarganya. Malah berujung pada perceraian. Itu yang saya bilang tadi, pastikan bahwa di akademi pandemi COVID-19 ini, kita lulus, gitu, sudah dikasih Tuhan. Karena ternyata ada yang menunjukkan gejala tidak lulus, gitu ya. Tidak belajar sesuatu. Oke, kalau begitu, apa yang kita belajar? Nah, sudah dikasih Tuhan, ada 3 pelajaran penting di dalam akademi pandemi. Setidaknya, ada banyak, kita bisa sebut saja, tapi saya coba kelompokkan 3 saja. Pelajaran yang kita dapat di masa pandemi ini. Yang pertama adalah belajar ketetapan Tuhan. Bahwa di akademi pandemi COVID-19, ini adalah kesempatan kita belajar ketetapan Tuhan atau firman Tuhan. Mari baca dulu ayatnya. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas, kata tertindas bahasa Ibraninya afflicted, illness, pain, suffering. Bahwa aku sakit, bahwa aku menderita, bahwa aku mengalami kesakitan, itu baik bagiku. Katakan baik bagiku. Yes. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi mengalami ketertindasan, penderitaan, situasi yang tidak nyaman, bahkan illness, mengalami sakit, itu baik bagi kita supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Pak Roni minggu lalu bersaksi kan, dari ayat yang tadi, kau hajar dan kau ajar, itu membuat Pak Roni belajar sesuatu. Bahwa pandemi ini mengingatkan Pak Roni untuk mulai memiliki gaya hidup sehat. Ya, beliau bersaksi mobilitasnya sangat tinggi, sangat capek dari kota ke kota, sudah dikasih Tuhan. Kemudian imunnya menurun dan beliau seperti kita tahu mengalami COVID-19 ya, mengalami sakit corona dan puji Tuhan sembuh. Tapi beliau walaupun dihajar tanda kutip karena tidak disiplin, tapi belajar sesuatu. Nah, sama dengan pelajaran yang pertama, bahwa ketertindasan, penderitaan, pergumulan, sakit penyakit atau situasi yang tidak nyaman, tidak enak hari-hari ini, biarlah kiranya itu membuat kita belajar ketetapan Tuhan. Belajar pada firman Tuhan. Saya mau bilang kabar baik buat Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak kurang energi rohani untuk memaintain kita tetap kuat di dalam iman kita, dalam kerohanian kita melewati masa akademi pandemi ini. Sebenarnya kita tidak kekurangan semua yang kita butuhkan. Karena semua yang kita butuhkan ada dalam firman Tuhan secara rohani. Sekali lagi ya, semua yang kita butuhkan untuk survive dan menang di masa akademi pandemi ini, bahkan lulus, yang kita butuhkan cuma satu buku kuliah. Buku itu bernama Alkitab. Buku kuliah kita. Buku di mana kita belajar ketetapan Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi ya sedih ya, masih ada juga orang Kristen di masa akademi pandemi malas belajar. Sama seperti orang kuliah yang malas belajar, malas baca buku. Dalam hal ini membaca firman Tuhan. Bagaimana bisa menghadapi akademi ini kalau tidak mau belajar? Alkitab kasih tahu kita bahwa situasi tertindas, situasi suffering, pergumulan penderitaan, situasi sulit hari-hari ini, itu baik buat kita. Come on, itu baik buat kita. Kenapa itu baik? Supaya aku belajar. Karena ini akademi. Supaya aku belajar. Karena ini akademi. Akademi bernama Akademi Pandemi. Supaya aku belajar. Belajar apa? Nomor 1, ketetapan Tuhan. Firman Tuhan. Belajar dari buku kuliah kita bernama Alkitab. Belajar langsung kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Kita tidak kekurangan hikmat kalau kita mau belajar.
Sekali lagi, kita tidak kekurangan hikmat. Kalau mau belajar, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi kita bisa bilang bahwa pandemi ini baik. Karena dengan demikian aku belajar firman Tuhan. Belajar ketetapan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menetapkan kondisi-kondisi tertentu yang harus kita alami. Tuhan sudah menetapkan. Mari kita belajar pada apa yang Tuhan tetapkan. Jangan dilawan, saudara dikasih Tuhan. Hadapi dengan cara Tuhan. Akan ketetapan Tuhan. Akan maunya Tuhan. Akan kehendak Tuhan. Belajar, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, nomor 1. Pelajaran apa yang kita dapat di akademi pandemi? Belajar ketetapan Tuhan. Dari firman Tuhan tentunya ya. Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, belajar apa di akademi pandemi? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ya, orang model begini banyak hari ini ya. Letih, lesu, beban berat. Terus apa bilang? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sentosa. Haleluya. 29 ya. Pikulah kuk yang kupasang, pikul, ya, dan belajarlah kepadaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus ya, dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi, rasanya saya kalau saya baca-baca Alkitab, sedikit sekali atau nyaris tidak pernah, dia mendirect langsung belajar padanya tentang sebuah pelajaran. Nyaris tidak ada kecuali di ayat ini. Dia tidak pernah langsung direct belajar. Belajarlah padaku karena aku suka berdoa. Belajarlah padaku karena aku suka puasa. Belajarlah pujian penyembahan padaku. Belajarlah menabur daripadaku. Secara direct ya, secara langsung. Nyaris tidak pernah kita baca. Tapi untuk ayat ini secara khusus dia direct menunjuk dirinya, belajarlah padaku. Belajar apa? Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Jadi ini spesial Bapak Ibu. Jadi kita yang mengalami pergumulan, letih, lesu, beban berat karena situasi pandemi hari-hari ini, biarlah menjadi kesempatan buat kita untuk belajar sebuah mata kuliah lagi, sudah dikasih Tuhan, yaitu karakter dan sifat Kristus. Yang unggul yang dua ini. Dan ini menjadi kunci sebenarnya, itu apa? Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu, coba renungkan pertanyaan ini dan dijawab. Apakah masa pandemi ini sangat menantang karakter lemah lembut dan rendah hati kita? Apakah masa pandemi ini, berbulan-bulan yang belum selesai ini, sangat men-challenge, menantang kelemah lembutan atau karakter atau sifat rendah hati kita? Oh ya, iya betul ya. Ini sangat menantang kita. Bagaimana tetap lemah lembut, tetap rendah hati dalam merespon situasi hari-hari ini. Nah, kalau kita mau belajar pada Yesus, maka dua hal ini yang harus kita keluarkan dari kehidupan kita, yaitu kelemah lembutan dan kerendahan hati. Jadi saya tahu di rumah saja kita dengan keluarga kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua kita, wow, rendah hati dan lemah lembut itu benar-benar di-challenge ya. Luluslah di situ Bapak Ibu ya. Ambil SKS itu dan lulus ya, jangan kredit. Luluslah dalam pelajaran karakter Kristus. Dan jangan lupa bahwa masa pandemi ini sebenarnya sih lulusnya itu mengarah kemana sih? Kapan kita disebut kita lulus? Ketika kita menjadi serupa Kristus. Nah, baru kita lulus ya. Sambil jalan tentunya ya, sambil jalan. Orang bilang itu kan kesempurnaan Pak. Bisa oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami situasi pandemi ini, artinya Tuhan tahu kita mampu kok. Amin.
Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu baper, saudara dikasih Tuhan. Percaya, let the weak say I am strong, ya. Yang lemah berkata, aku kuat, ya. Saudara kuat untuk menghadapi situasi ini. Luluslah dalam akademi pandemi ini, saudara dikasih Tuhan, ya. Ini adalah sebuah sekolah buat kita dan perlu kelulusan. Kalau enggak ya enggak lulus gitu, saudara dikasih Tuhan. Dan betapa, mohon maaf saya harus bilang, betapa bodohnya sudah bayar mahal, ibarat orang kuliah sudah bayar mahal secara materi, tapi bayar mahal secara waktu, bayar mahal secara emosi, saudara dikasih Tuhan, bayar mahal secara fisik, tapi nggak lulus. Tuh. Apa saudara memilih untuk nggak lulus? Kan enggak. Sudah mahal loh kita bayar, betul nggak sih? Sudah mahal kita bayar. Menguasai diri, bersabar, waduh saudara, mengetatkan ikat pinggang, berhemat sedemikian rupa, efisien. Tapi anti klimaks, karakter tidak seperti Kristus. Wow saudara, karakter tidak jadi seperti Kristus, tidak merubah. Akademi pandemi ini tidak membuat kita semakin serupa Kristus. Aduh saudara dikasih Tuhan, betapa ruginya kita. Karena kita mau tidak mau harus membayar, saudara dikasih Tuhan. Di rumah aja, pakai masker, saudara. Social distancing. Mau tidak mau harus, saudara dikasih Tuhan. Ya, sudah terpaksa ini sebenarnya. Tapi nggak lulus, saudara dikasih Tuhan. Bukankah anak-anak kita atau kita sendiri ada suatu saat kita merasa, aduh kok sekolah sih, kok kuliah sih, kayaknya terpaksa banget ya. Sebagian happy ya, sukacita ya. Tapi kan tak sedikit juga yang berpikir, kok harus kuliah, kok harus sekolah. Ya kalau katanya orang-orang dulu ya, kalau mau jadi orang ya harus sekolah. Sekarang saya bilang buat saudaraku, kalau mau jadi orang, kalau mau jadi serupa Kristus, mari masuki akademi ini dan luluslah bersama-sama. Dalam hal apa? Sifat dan karakter Yesus. Yesus bilang begini, mari yang letih lesu, berat, datang yuk, belajarlah padaku. Artinya apa sih? Yesus pun pernah mengalami letih lesu mungkin. Mengalami beban berat. Mengalami apa? Pergumulan yang berat. Tapi dia lulus. Karena dia lulus dia bilang, belajar padaku, belajar. Ya, saya sudah melewatinya. Betul kan? Belajarlah padaku. Apa yang kamu alami? Saya sudah melewatinya. Dan menurut saya sih, apa yang kita alami tidak seperti yang Yesus alami ya. Sudah dikasih Tuhan. Maut loh saudara. Maut tidak hanya maut ditembak, dor mati gitu. Enggak. Dicambuk 40 kurang 1 kali cambukan ya. Ya, berarti 39 kali cambukan ya. Sudah dikasih Tuhan. Peng. Dan cambukan Yesus itu menurut survei itu ujungnya itu seperti mencengkeram. Jadi tiap kali cambuk 1 kali aja, pak, ditarik itu ada daging yang ngikut gitu ya. Jadi kalau 39 kali dicambuk dan itu ujungnya 3 tali, 3 cakaran, 1 kali sampai 39 kali. Makanya memang menurut testimoni rupa Yesus itu dipandang hina, memang nggak kelihatan lagi, menghancur sehancur-hancurnya Yesus itu. Berat loh saudara. Tapi Yesus ini bilang begini, belajarlah padaku. Lemah lembut. Mari keluarkan Kristus dari kehidupan kita ya, karakternya. Yang terakhir, setelah kita belajar ketetapan Tuhan, belajar pada Yesus akan karakter Kristus, sifat Kristus, yang terakhir adalah belajar kekuatan tenang. Katakan kekuatan tenang. Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar. Ayat tadi, ya Tuhan, yang kau ajari dari Tauratmu. Ya, jadi artinya berbahagia orang yang mengalami akademi pandemi. Akademi belajar, pandemi itu seperti dihajar saudara ya. Mengalami situasi yang gak nyaman. Ayat 13, untuk apa kita mengalami akademi pandemi? Mengalami dihajar dan diajar. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Dengar ya, saya mau bilang, bukan untuk meluputkan dia, enggak diluputkan. Mentang-mentang kita orang Kristen, yang non Kristen kena COVID, kita enggak kena COVID, kita diluputkan, enggak mentang-mentang resesi ekonomi,
yang tidak seiman ngalami resesi. Kita tidak ngalami resesi karena kita percaya pada Yesus. Amin. Tapi artinya itu situasi yang kita juga harus alamin. Malapetaka kita alamin. Jadi Alkitab bilang bukan untuk meluputkan, tapi untuk menenangkan dia terhadap apa? Hari-hari malapetaka. Apakah kita berpikir sekarang seperti malapetaka? Beberapa orang berkata iya. Pandemi ini seperti sebuah malapetaka. Nah, pelajaran yang ketiga, kita belajar bahwa di dalam ketenangan itu ada sebuah kekuatan untuk menenangkan dia terhadap hari. Jadi kita diajar dan dihajar untuk tenang sebenarnya. Untuk belajar tenang. Tenang itu mahal. Tenang itu mahal, ya. Sampai digali lubang untuk orang fasik. Bukan untuk kita. Kalau kita mau belajar. Bukan untuk kita. Amin. Gali lubang itu bicara meninggal, sudah dikasih Tuhan. Saya berdoa kita diluputkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tapi belajarlah tenang, diluputkan tapi tidak lulus. Sedih sekali, sudah dikasih Tuhan. Mari luluslah, sudah dikasih Tuhan. Ya, ayat selanjutnya, Matius 14:24. Matius 14:24, ada sebuah peristiwa. Perahu murid-murid Yesus sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, di tengah-tengah angin sakal, diombang-ambingkan, di gelombang yang begitu tengah malam, tenanglah. Sampai saking paniknya, gurunya sendiri dipanggil hantu, saudara ya, dianggap hantu karena mereka amazed. Karena mereka tidak pernah kenal Yesus sebelumnya yang jalan di atas air. Nah, sekarang ini siapa ini? Padahal ini Yesus. Cuma kan mereka tidak pernah pengalaman Yesus jalan di atas air. Saya mau kasih tahu saudara ya. Hari-hari ini mungkin dalam situasi gelombang, diombang-ambingkan oleh pergumulan, sebutlah seperti malapetaka situasi pandemi ini. Jangan-jangan Yesus menyatakan diri dengan cara yang berbeda sampai kita tidak kenal. Murid-murid melihat Yesus sebagai hantu. Padahal itu Yesus gurunya. Kenapa mereka tidak kenal? Karena jalannya di atas air. Jangan-jangan dia sudah menyatakan diri tapi dengan cara yang berbeda, tapi kita tidak kenal. Makanya sudah dikasih Tuhan, perlu tenang kita ini supaya kita bisa lebih objektif, bisa lebih cool, ya, lebih tenang, bisa menilai dengan lebih baik. Bersikap dengan lebih baik, sudah dikasih Tuhan. Ya, tenanglah kata Yesus. Aku ini, jangan takut. Jadi pelajaran ketiga adalah kita belajar untuk kekuatan untuk tenang. Kita mungkin akan mengalami malapetaka, tapi kita diajar dan dihajar untuk menenangkan kita. Alkitab bilang, menenangkan pada masa malapetaka. Haleluya. Tenanglah, sudah dikasih Tuhan. Yang terakhir 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu adalah sudah dekat, Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah diri dan jadilah tenang. Kata tenang itu begitu banyak di Alkitab bertebaran. Kuasai diri dan jadilah tenang. Tenanglah aku ini, jangan takut. Kuhajaran, kuajari supaya tenang di masa malapetaka. Ayat yang kita pernah bahas beberapa minggu yang lalu di Yesaya pasal 30 kalau tidak salah. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya dikasih Tuhan. Ada satu kata yang sangat mahal dan berulang kali Alkitab ngomong, tapi tidak semua mungkin aware, nyadar. Makanya pun saya menyatakannya berulang-ulang, kata itu adalah tenang. Tenang. Ada kekuatan dalam ketenangan. Akademi pandemi mengajarkan kita kekuatan untuk tenang. Tenang. Orang yang tenang menunjukkan setidaknya dia belajar menantikan Tuhan. Dia belajar untuk beriman. Saudara, kita selesai dengan 3 hal ini, ya. Yang pertama, akademi pandemi mengajarkan kita untuk belajar ketetapan Tuhan. Yang kedua, belajar pada sifat dan karakter Yesus. Yang ketiga, belajar kekuatan tenang. Kekuatan tenang. Tenang, ya. Terima kasih untuk akademi pandemi mengajarkan kita untuk tenang. Haleluya. Merdeka. Luluslah, sudah dikasih Tuhan. Indonesia usia 75 tahun. Saudara selesai dengan akademi pandemi ini, nanti
dan kita lulus semuanya. Amin ya. Kita sudah mengalami pandemi dan di dalam anugerah Tuhan kita akan lulus. Yes, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur. Aku berdoa Tuhan, di akademi pandemi ini kami lulus semuanya. Lulus di dalam belajar pada buku kuliah kami, yaitu firman-Mu, ketetapan-Mu Tuhan, kehendak-Mu. Kami lulus juga untuk belajar kepadamu sebagai teladan kami untuk memiliki sifat dan karakter Kristus, dan kami juga lulus di dalam menguasai diri kami untuk tenang sehingga tindakan kami benar, tepat, sesuai firman, dan dengan demikian kami menjadi display kerajaan sorga dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Aku doakan jemaat untuk mereka terus kuat, yang sakit lemah tubuh sembuh, dan mereka terus berpengharapan dalam Tuhan. Sekarang kami melihat masa pandemi ini sebagai masa sekolah kami, sebagai masa akademi buat kami. Dan di ujung dari perjalanan ini kami lulus dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berbahagia di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami masih dihajar dan diajar Tuhan, supaya kami bisa lulus dalam akademi pandemi saat ini Tuhan. Supaya kami semakin sabar, semakin kuat, semakin tenang, rendah hati. Supaya kami menang Tuhan atas kelemahan kedagingan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Perjamuan kudus pada pagi hari ini, roti dan anggur ini dikuduskan. Kami terima dengan ucapan syukur. Kami percaya bahwa kami dilayakkan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami terima perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu bagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga yang ada di rumah. Dan saya ingatkan, kembali lagi, terus saya ingatkan bahwa roti dan anggur tersedia di Rock Center. Jadi Bapak Ibu kalau mau butuh roti dan anggur, datang aja ke Rock Center kapan saja setiap hari, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Masuk aja ke Rock Center, ambil di Rock Center, satu paket perjamuan kudus ada isi 5 roti dan 5 anggur, itu untuk 1 orang selama 1 bulan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita, melebihi kepala kita. Pada malam sebelum ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang itu luar biasa yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita melebihi kepala. Tangan kiri taruh di dada. Kemudian Yesus mengambil cawan perjanjian baru, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Darah itu pasti menyembuhkan. Darah itu sanggup memulihkan hidupmu. Minum dengan ucapan syukur. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk perjamuan kudus, untuk tubuh dan darah-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing Tuhan untuk Indonesia. Kami katakan shalom, kami lepaskan shalom, damai sejahtera bagi Indonesia. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
karena tangan Tuhan ada atas Indonesia. Kami percaya pandemi COVID-19 akan segera berakhir, berlalu, dan penyebarannya diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga korban yang meninggal tidak ada lagi. Semua yang sakit pulang ke rumah karena Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Perekonomian bangsa kami juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak sampai krisis ekonomi Tuhan. Kami katakan Indonesia dipulihkan ekonominya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan para menteri, jajaran para menteri Tuhan. Kami berdoa supaya mereka diberikan hikmat untuk bisa terus mengatur bangsa ini dengan bijaksana sehingga terbebas dari COVID-19 dan juga terbebas dari krisis ekonomi Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin di daerah-daerah, gubernur, wali kota, bupati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga berikan hikmat bagi semua para pemimpin kami di daerah-daerah. Sehingga semua daerah di wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bebas dari COVID-19 dalam nama Yesus. Kami juga secara khusus berdoa untuk angkat tangan untuk Balikpapan, kota kami tercinta. Kami percaya Balikpapan juga akan segera pulih dari pandemi COVID-19 dan juga ekonominya dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wali kota dan wakil wali kota diurapi Tuhan, diberikan hikmat untuk bekerja, menuntaskan semua masalah-masalah yang sedang terjadi di kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah ke Bandung. Sekarang Tuhan kami akan memberikan persembahan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami percaya bahwa persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur, berbuah lebat, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami memberi bukan saja supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias. Kalau sudah percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang gereja Tuhan, Eklesia, genggam erat dua tangan, kepalkan dua tanganmu dengan erat. Mari kita sama-sama ucapkan 3 kali perkataan iman ini. Sama-sama dengan saya 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anakmu, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jatuh, tidak
bagai rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.